setiap orang mukallaf, ya, setiap orang mukallaf yaitu orang yang baligh dan berakal wajib meyakini bahwasanya Allah itu memiliki para nabi dan rasul. Ya, kita ini mukallaf nih harus kita ya meyakini, ya, yakin kita bahwasanya Allah itu memiliki para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an. Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam hari ini di dalam keistiqomahan untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, senantiasa mencurahkan kepada kita rahmatnya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah ridhoi kita di dalam kehidupan kita di dunia, di alam barzakh dan kelak sampai di akhirat. Dan harapan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan cahaya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita, kepada suami, istri, anak, keturunan, orang tua, guru-guru kita, kerabat dan jiran kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita haturkan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan keturunan beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap tokoh masyarakat, para habaib, tuan-tuan guru yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu untuk tidak mengurangi rasa hormat, mahabbah, ta'zim kami kepada antum sekalian. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita di dalam kitab yang penuh keberkahan dan kemuliaan daripada syarah penjelasan daripada Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang disusun dan diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari, mengenali daripada sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke dalam pasal yang kedua, yaitu mengenai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat-sifat wajib dan jaiz bagi para nabi dan rasul, kemaksuman dan sifat yang mustahil bagi mereka, jumlah para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka Nazim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, arsala anbiya nah bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul bersifat fatanah, ya, yaitu mereka memiliki sifat orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh. Artinya para nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa dengan kesempurnaan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya itu dengan mengutus para nabi dan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya, ya, adalah
Allah Subhanahu wa taala bukan saja Allah menciptakan kita lalu Allah berlepas tangan dengan ciptaannya. Allah bertanggung jawab dengan ciptaannya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oleh karena itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau seandainya Allah sudah menciptakan kita, maka kemudian tidak ada utusan-utusan yang mengingatkan kita akan ke Maha Esaan Allah Subhanahu wa taala, Maha Razaknya Allah Subhanahu wa taala, Maha Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika tidak kenal, tidak mengenal, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka satu dengan yang lainnya saling membunuh, satu dengan yang lainnya saling menindas, satu dengan yang lainnya saling menzalimi. Kenapa orang satu menzalimi yang lainnya? Karena kurang pengenalannya kepada Sang Maha Pencipta. Orang korupsi itu karena apa? Karena nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadada. Mungkin Islaminya, tapi ketika dia korupsi, ketika dia zalim kepada masyarakat, zalim kepada rakyat, keimanannya itu kadada. Kalau inya beriman karena mungkinnya berkorupsi. Kalau inya meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha perkasa, kada perlu KPK, sudah inya pasti takut untuk melakukan kezaliman. Kalau seandainya kada ada Rasul, wah hancur sudah dunia ini. Kada ada lagi orang yang mengingatkan. Maka oleh karena itu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk mengingatkan jangan sampai kelewatan batas. Ingat-ingat, beringat-ingat bahasa kita tuh. Fir'aun, bagaimana kehebatan Fir'aun, bangunannya, kekayaannya, kepemimpinannya, semua mengakui daripada kehebatan Fir'aun. Tapi apa? Kesombongannya, sampai-sampai inya mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada keingatannya inya lawan Allah Subhanahu wa taala, diutuslah Nabi Musa. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir-kafir yang ada di Mekah pada saat itu melakukan kezaliman, menindas yang lemah, budak ditekan, disiksa, zaliman merajalela, penyembahan yang amburadul, pembunuhan anak bebinian. Jadi kalau orang-orang bahari, orang-orang kafir Quraisy yang kurang-kurang daripada keimanannya, ketika mereka punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena supan. Kalau ada diisi anak bebinian dikubur hidup-hidup. Sebagian para sahabat ketika di zaman jahiliyah mereka, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sempat sidin diisi anak bebini, sempat dikubur hidup-hidup sehingga beliau tobat di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya kebiasaan sifat-sifat jahiliyah, sifat-sifat kebinatangan itu dilakukan oleh manusia-manusia karena kasih sayang Allah. Allah utus para nabi dan rasul untuk mengingatkan hambanya bahwasanya mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki Tuhan. Mereka memiliki tanggung jawab kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita ingat adalah Allah mengutus para nabi dan rasul, itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus arsala anbiya zawi faqonah. Jadi Allah mengutus utusan itu bukan orang-orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang luar biasa, penuh akan kecerdasan, penuh akan kejujuran, penuh akan keamanahan, membawa amanah yang telah Allah titipkan kepada mereka, dan mereka kada takut untuk menyampaikan kebenaran. Mungkin kalau kita ini berpikir
Bah ini mau ulun sampaikan nahi mungkar, bubuhannya kan ada nang senang lawan ulun. Orang senangnya itu amar ma'ruf aja. Paling nyaman dakwah itu amar ma'ruf aja. Mun amar ma'ruf bahwa bubuhannya ketawaan banyak tuh jamaah nang hadir majelis. Tapi kalau nahi mungkar, suruh jangan sampai kada sembahyang, ayo sembahyang, jangan minum bir, jangan bergaul dengan pergaulan yang bebas, pergaulan yang dimurkai oleh Allah. Nah sedikit jamaah hadir. Tapi mun dibawahi buahannya, bah sembahyang sunnah ini itu segala macam, banyak nang hadir. Mahabbah kepada Rasulullah banyak, bawahi ketawaan buahannya nih banyak. Tapi kalau nahi mungkar, nah ini yang susah, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa, yang mereka menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di dalam agama ini ada namanya amar ma'ruf, perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Nah para nabi dan rasul mereka tabligh, mereka menyampaikan yang hak itu hak. Pemimpin zalim mereka datangi, mereka nasihati, jangan sampai kamu menzalimi rakyat pian. Yang begini jangan pian, kepala rumah tangga diperintahkan untuk memberikan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Istri juga berikan perhatian taat akan suami. Ya, anak juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua di masa hidup, lebih-lebih lagi kalau sudah meninggal dunia. Jangan sampai putus hubungan kita, berbakti kita kepada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, itu dengan diutusnya seorang rasul. Jadi seorang rasul itu di sini dikatakan kosakata anbiya. Ya, anbiya. Ya, ditulis dengan membuang hamzah mamdudah, ya hamzah yang disembunyikan, ya, hamzah yang sebelumnya ada alif, disebabkan karena darurat syair, keadaan yang mengharuskan membuang huruf daripada suatu kalimat agar sesuai dengan wazan syair. Ya, nah, di sini arsala anbiya, tapi kalimat sebenarnya arsala anbiya. Ya, tapi karena syair maka hamzahnya dihilangkan, dihilangkan. Ya, kata tersebut merupakan jamak daripada kata nabiyun. Ya, anbiya itu jamaknya, mufradnya adalah nabiyun. Ya, adapun definisi nabi sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, maka sifat wajib bagi rasul, bagi nabi, bagi utusan Allah Subhanahu wa taala, bedanya antara nabi dan rasul, kalau nabi itu turun perintah kepada mereka dan mereka menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan tidak mereka sebarkan. Artinya dapat wahyu, mereka nang mengamalkan sendiri. Tapi kalau rasul, mereka dapat wahyu dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Oleh karena itu nabi dan rasul, ya, Nabi Muhammad adalah imamul anbiya wal mursalin. Ada namanya mursalin, ada nama anbiya, ada namanya. Loh, kenapa kada mursalin semuanya atau semuanya kada nabi aja, anbiya? Ya karena itu ada perbedaan. Kalau nabi itu dapat wahyu, mereka mengamalkan seorang. Ya. Kalau rasul mereka dapat wahyu dan diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan, untuk diamalkan oleh para umatnya. Ya, maka para rasul ya memiliki sifat-sifat wajib bagi mereka adalah yang pertama adalah zawi fatonah. Mereka memiliki sifat fatonah. Ya, berarti mereka memiliki kecerdasan yang sempurna. Diisi kecerdasan yang sempurna dan akal pikiran yang tajam serta jenius, tajam pemikirannya. Pada saat ini yang dipikirkan tuh masa depan. Ya, kayak biar caranya nih saat ini abahnya hadir majelis, bagaimana caranya agar anak-anaknya yang membawa risalahnya Rasulullah untuk disebarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau hijrah pertama kali, ya ke Taif, sampai dilempari Nabi Muhammad SAW, datang malaikat Jibril, datang malaikat gunung, kayak apa nih kami binasakan kayak ini. Ujar Nabi jangan. Ya, ulun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak anak cucu mereka yang membawa, yang menyebarkan syiar Allah Subhanahu wa taala.
melalui nabi-nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mikirnya jenius, berpikir ke depan, ya. Kada berpikir saat ini, ya, berpikirnya masa depan, dan mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya, mereka memiliki kecerdasan, ya, memiliki pikiran yang tajam, jenius dalam menundukkan lawan ketika berdebat dan membantah argumen-argumen keliru orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama, ya, fatonah. Kemudian asid, ya, berarti sesuainya berita yang mereka sampaikan dengan kenyataan. Artinya berita yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan, bukan mengada-ngada. Ya, kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh, berarti mereka bertugas mengajari umat manusia, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing mereka menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Ya, kemudian sifat yang keempat adalah amanah, berarti mereka itu terjaga, ya, secara lahir maupun batin daripada mengerjakan segala hal yang dilarang, meskipun larangan tersebut sebatas larangan makruh, ya, larangan yang meskipun dikerjakan tetap tidak berdosa. Jadi para nabi dan rasul itu, ya, mereka amanah, diberi amanah, dan mereka menjaga amanah tersebut dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bahkan mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bagi umatnya makruh, tapi para nabi dan rasul mereka meninggalkan, menghindari perkara-perkara yang bukan haram tapi makruh. Ya, makruh itu seperti apa? Ya, seperti larangan yang meskipun dikerjakan ada larangan, ya, kalau dikerjakan ada berdosa. Ya, kalau haram larangan pun dikerjakan dapat dosa. Ya, ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau meninggalkan makan bawang mentah. Ya, Nabi Muhammad kadang mau makan bawang mentah, mau kita makan, apalagi mau dengan sate. Nah, nyaman banget itu, wangi itu. Padahal baunya luar biasa juga. Kemudian apa di sini penjelasan? Setiap orang mukallaf, ya, setiap orang mukallaf, yaitu orang yang baligh dan berakal, wajib meyakini bahwasanya Allah itu memiliki para nabi dan rasul. Ya, kita ini mukallaf nih harus kita, ya, meyakini, ya, yakin kita bahwasanya Allah itu memiliki para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an. Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu Nabi Muhammad SAW beriman dengan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya beriman kepada Allah. Malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Orang beriman itu mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman dengan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah, ya, tempat kami kembali. Ya, surah Al-Baqarah ayat 285. Di samping itu juga diwajibkan atas setiap mukallaf, seseorang yang mukallaf mengetahui sifat-sifat wajib, diwajibkan. Artinya mohon kita ada tahu sifat wajib bagi nabi dan rasul, dosa kita. Ya. Sifat wajib bagi rasul, sifat jaiz bagi rasul, sifat mustahil bagi para nabi dan rasul.
Maka yang pertama sifat wajib bagi Rasul adalah, adapun sifat yang wajib bagi mereka ada 4 sifat. Kenapa diperintahkan kita belajar mengetahui sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul? Biar kada kita gampang dipengaruhi lawan orang. Ini lagi viral. Anggota salah satu partai menyuruh memberikan masukan kalau salah satu orang ini dijadikan nabi. Namun orang hahaha umpatnya naudzubillah min zalik. Karena nabi ini orang yang cerdas. Kadang nganga-nganga. Cerdas, nabi itu pasti cerdas, rasul itu pasti cerdas. Memiliki sifat kecerdasan. Ya. Maka yang pertama di sini fatonah, yaitu suruh kita mengenal nabi. Untuk apa? Semakin kita yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah perkara yang sungguh-sungguh tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu ada kalau kita belajar mustalahul hadis. Ya, kalau kita belajar mustalahul hadis, kita akan semakin yakin bahwasanya hadis kalau sudah sahih itu kada bisa lagi diganggu-gugat. Karena apa? Karena riwayatnya ini rawi-rawi yang meriwayatkan hadis kalau sudah dikatakan Imam Bukhari sahih, ini orang yang membawa hadisnya ini orang-orang yang sudah dicek benar-benar. Ada sembarangan. Misalnya ulun meriwayatkan hadis, ulun ini orangnya masih rancak makan di warung pinggir jalan, ini muruahnya kada dijaga, muruahnya gugur, hadis yang diriwayatkan bukan sahih lagi, bisa turun derajat. Artinya yang membawa hadis itu sampai derajat sahih adalah orang-orang yang kada pernah melakukan perbuatan kecuali perbuatan-perbuatan wajib dan sunnah, bahkan mubah pun mereka pikirkan. Artinya tingkah lakunya ini kalau kada wajib sunnah, wajib sunnah, kada pernah melakukan yang makruh. Yang mubah pun masih dipikir-pikir, masih yang mubah pun bisa digiring untuk menjadi sunnah. Ya, perbuatan mubah bisa kan digiring ke sunnah? Bisa. Ya, misalnya tidur ini hukumnya apa? Mubah hukumnya. Biar hendak guring kah, hendak kada guring kah, terserah pian. Mau guring kada dapat pahala, kada dapat dosa pian. Tapi kalau tidurnya kita meniatkan ulun istirahat biar subuh ulun bisa bangun, biar subuh ulun bisa sehat begawi untuk menafkahi anak bini, biar anak bini bisa semakin dekat kepada Allah, maka tidurnya niat yang baik menjadi tidur yang sunnah. Sebaliknya ulun guring nih, besok ulun hendak ke sana, hendak berkelahi esok. Nah, jadi tidurnya haram. Baik kalau usah guring ya, biar kada berkelahi esok. Ya. Perbuatan mubah bisa digiring ke sunnah, bisa perbuatan mubah bisa dijadikan wajib, bisa perbuatan mubah bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya, tergantung dengan niatnya. Oleh karena itu niat ini pengaruhnya luar biasa. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Kenapa kita disuruh wajib kita mengenal sifat-sifat wajib bagi nabi, bagi rasul, biar semakin kita ini yakin apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini bukan perkara yang biasa. Kalau kita kadang mengenal nabi dan rasul, kita mengenal nabi, paling nabi itu nang kayak penceramah nang kayak ada nang adi. Pernah ada salah satu tokoh di Jawa Timur. Di Jawa Timur, presiden diundang dakwah, ya ke NTT kan, ke NTB, ya pokoknya daerah situ, daerah pelosok situ, turun pesawat presiden. Begitu turun pesawat, masyarakat setempat tuh mengatakan, karena orang ini tokohnya ini orangnya begamis, beimamah, beridak, ya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, pokoknya
Ujar masyarakat, ini kan sekalinya Nabi Muhammad tuh. Jadi mengenal masyarakat awam ini mengenal nabinya itu sesuai dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau tokoh masyarakatnya ranca kawin, cerai kawin, nah berarti guru ini sama aja, kurang lebih menggiring sesuatu fitnah-fitnah kepada para nabi dan rasul, melecehkan sifat nabi dan rasul. Kenapa? Karena awam pemikiran mereka mengenal sifat-sifat wajib dan rasul. Kalau kita tahu mengenal sifat wajib dan rasul, apapun yang kita dapat kabar tentang nabi dan rasul, kabar kayak apapun, tetap kita nabi dan rasul ini bukan sembarangan, pasti orang yang luar biasa. Itulah pentingnya kita mengetahui sifat-sifat wajib dan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi rasul. Itu sifat yang pertama adalah apa? Fatonah. Sifat nabi dan rasul itu yang pertama adalah fatonah, ya, cerdas, orang-orang yang cerdas. Itu dalilnya yang membuktikan bahwa mereka wajib bersifat cerdas adalah seandainya mereka tidak cerdas, tentulah mereka tidak akan mampu memberikan argumen untuk membantah lawan. Dan hal ini sudah pasti mustahil terjadi karena Al-Quran telah menjelaskan di beberapa tempat bagaimana para rasul memberikan argumen kuat yang menundukkan lawannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Ya, yang artinya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya, seperti sebulan yang kemarin ulun kisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dua kampak, dihancurkan semua berhala-berhala lawan Nabi Ibrahim, disisakan yang paling ganal. Jadi dihancurkan lawan Nabi Ibrahim, yang paling ganal disisakan. Itu baru Namrud manggil Nabi Ibrahim, manggil siapa? Man fa'ala bi alihatina. Ujar raja tersebut, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka salah satu dari bawahan raja tersebut mengatakan, yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim yang melakukan. Panggil Ibrahim. Ya. Datang Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, biar karena menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala kami, ini Tuhan-Tuhan kami. Nah, jadi Nabi Ibrahim takuni nangganal tuh. Nah, dari kecerdasan Nabi Ibrahim. Jadi melakukan sesuatu, beliau memikirkan. Dan hujjah pemikiran-pemikiran seperti itu adalah ilham yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai dalil untuk membantah argumen-argumen orang-orang kaum-kaum yang menentang akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang memberi ilham itu, ya, siapa memberikan hujjah untuk membantah daripada pemikiran orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Ya. Maka di sini disebutkan wa tilka hujjatuna, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya, kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Ya, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dari ayat ini bisa kita ambil di sini kan kenapa, dan artinya Nabi Ibrahim diberikan hujjah, ya, diberikan pemikiran yang cerdas untuk membantah argumen para orang yang ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi itu Allah. Ya, kalau kita perhatikan, ya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Hujjah ini, ya, hujjah ini apa? Ilmu. Kadang mungkin orang itu cerdas tanpa ada ilmu, dan ilmu itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Artinya ilmu ini punyanya Allah, dan Allah memberikan ilmu kepada seorang hamba, dan
Nabi Ibrahim salah satu hamba yang diberikan ilmu sebagai hujah untuk membantah argumen-argumen musuh-musuh yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita hadir di majelis ilmu itu ampun Allah, dan yang dipilih untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu adalah Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan derajat, Allah menginginkan keberkahan, Allah menginginkan keselamatan kepada kita sebagai hambanya, yang mana ilmu itu punya Allah dan prioritas Allah untuk memberikan ilmu itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ketika pian hadir majelis ilmu, ketahuilah pian sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia yang hidup di zaman Nabi Ibrahim, pada saat itu cuma Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu, mendapatkan kemuliaan, ilmu hujjah, yang mana hujjah itu punyanya Allah, dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kita kembali kepada terjemahnya. Dan itulah hujjah kami, yang hujjahnya ini punya siapa? Hujjah ini punyanya Allah, punya kami, yang kami berikan kepada Ibrahim. Hujjah ini apa? Ilmu. Ilmu yang membawa, menambah nilai-nilai keislaman, menambah nilai-nilai keimanan. Ketika digoyang keimanan kita, ketika digoyang keislaman kita, karena kita punya hujjah, kita punya ilmu. Ilmu ini hujjah. Kadang mungkin ulun punya hujjah tapi bungul, kadang mungkin. Pasti hujjah itu adalah orang yang memiliki ilmu, dan ilmu didapatkan bita'allum, dengan belajar. Kadang mungkin orang duduknya di warung bekesah masalah makrifat, bungul orang yang mempercaya omongan orang yang kayak itu. Kenapa? Karena duduknya bukan di tempat-tempat ilmu. Kalau orang hendak berpandir sembarang bisa, karena ilmu itu dengan belajar, talaki, murid ketemu guru, guru ketemu murid. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar, wal fiqhu bitafaqquh, ya, dan pemahaman itu dengan kita memahami. Ya, ilmu itu dengan belajar. Kalau memahami ilmu agama dengan kita berusaha untuk memahami. Ya, kayak misalnya kita hadir majelis, sudah dapat hadir majelis, penceramah menyampaikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, furudul wudu. Nah, kita ini mendengar aja, belajar kita, tapi tafakuh lebih dalam lagi kita. Fokus kita mendengarinya, memikirkan apa yang disampaikan guru nih. Kalau ta'allum itu belajar, sudah boleh apa ajar guru tadi itu? Nah, ngulun setelah hanyut kepala. Ini belajar, tapi tafakuh dia lebih fokus, bujur apa nanti. Oh, gini. Oh, guru tuh menyampaikan ini. Nanti maksud guru tuh gini. Nah, tujuannya yang disampaikan guru tuh ini. Nah, itu orang yang paham dengan ilmu yang dia pahami. Caranya paham tuh kayak apa? Ya dengan cara memahami. Nah, mungkin orang tuh paham tanpa dia berusaha untuk memahami. Ulun menyampaikan ABC, belum tentu semuanya nih paham. Ada orang yang pemahamannya tuh cepat, ada yang lambat. Kalau ini lambat, koler untuk memahami ya, kayak itu aja sudah. Taqabbalallahu minkum innahu tawwabul karim aja sudah. Maka di sini dari ini, jadi kalau kita melihat ayat-ayat firman Allah itu, kita karena ayat yang turun dari lisan Nabi Muhammad SAW itu penuh akan hikmah, penuh akan pembelajaran buat kita. Dari ayat ini saja ya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang
nang beriman tuh diangkat 1 derajat oleh Allah. Ya, 1 derajat. Orang nang sembahyang di masjid, orang nang puasa bulan Ramadan itu diangkat 1 derajat aja. Derajat itu diangkat. Dari sekian banyak orang manusia puasa Ramadan itu maksimal 1 derajat nang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat. Adapun orang nang menuntut ilmu, orang nang menghadiri majelis-majelis ilmu, darajat, banyak derajat nang Allah angkat. Luar biasanya ilmu. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, usahakan jangan sampai luput di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, karena yang membentengi, yang menjaga, yang menghindarkan kita dari fitnah akhir zaman ini kada dan lain kecuali ilmu. Ya. Maka di sini apa kata Allah? Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki. Artinya nang hadir majelis seperti ini bukan pian nang hadir, tapi Allah yang menghendaki untuk kita hadir. Jadi begitu kita hadir di dalam majelis ilmu, banyaki bersyukur. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau pian bersyukur pasti akan ditambah. Ketika kita ulun hadir dulu Pak, ulun nih lah hitung-hitung nih hadir di majelis ini paling 10 kali Pak. Berapa persen nang pian dari 10 kali hadir majelis itu, berapa persen nang pian bisa meresap memahami ilmu agama? Paling banyak itu 5% aja Pak. Dari 10 nih lah, dari 10 kali hadir majelis misalnya, cuma 5% yang bisa ulun serap yang masih lengket di kepala ulun, baru 5%. Kebanyakannya sih kurang lebih seperti itu. Kadang ada orang yang hadir majelis dari A sampai Z, guru ini berceramah paham lengket di kepalanya. Boleh di rumah takutnya bini apa yang disampaikan tuh dari A sampai Z bisa dijelaskan. Itu jarang. Bisa dikatakan kadada. Bahkan ulun pun salah satunya di antaranya kada mungkin seperti itu. Artinya 5%. Tapi ketika kita bersyukur, maka pemahaman yang mana kita 10 kali hadir dapat 5% karena bersyukur Allah ilhamkan otak kita untuk mendapatkan lebih daripada 5%. Bisa 10%, bisa 15%, bisa 20%, akan meningkat dengan apa? Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau pian bersyukur akan kami tambah. Itu janjinya Allah. Pian bersyukur, hadir majelis, bersyukur pian dengan bersyukurnya dengan apa? Bukan cuma oh alhamdulillah. Isuk kada hadir lagi ini karena kada bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Dengan lisan mengucapkan alhamdulillah dan dia mempraktekkan, membuktikan syukurnya dia dengan istiqomah di dalam majelis-majelis seperti ini. Nah, maka di sini dikatakan apa? Dan kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah ini maha bijaksana. Pian melangkahkan kaki ke sini untuk menambah nilai-nilai pengetahuan kita kepada Allah. Allah ini maha bijaksana dan Allah maha mengetahui. Kada perlu pian menyebutkan hajat pian di dalam majelis ini, kada perlu pian sebutkan Allah maha mengetahui. Minta ampunan, ya pasti itu sudah. Minta rahmat, minta kesejahteraan, minta semua itu pasti kita kadang-kadang luput dari itu, pasti minta. Cuma kadang luput kita niatkan, tapi ya harapan kehidupan kita selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, ampunan Allah, rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Allah maha mengetahui. Itu tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Itu dalil pertama yang berkaitan dengan sifat fatonahnya para nabi dan rasul. Kemudian dan juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qalu ya nuh ya qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ya. Orang-orang
kafir berkata kepada Nabi Nuh, "Ya Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Ini sudah banyak berdebat dengan kami ini. Pian bantah semua apa yang kami lakukan, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu, banyak pandir pian bahasanya. Ini banyak pandir sudah. Ya. Terhadap kami banyak pandir lawan kita ini pian banyak menasihati kami, umat-umat terdahulu pandirannya seperti ini. Maka datangkan kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Datangkan itu sudah, mun ada banjir bandang, datangkan sudah banjir bandang. Ya. Mun memang azabnya Allah seperti itu, ditantang Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar, ya, maka datanglah badai, datang hujan, datang petir, air naik dari bumi, yang bumi naikkan air, yang langit turunkan air. Bakudian amr, ketentuan Allah sudah ditentukan, azabnya Allah turun kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah juga berfirman, ya qala ya nuhun qad jadalta, ya wahai Nuh, qad jadaltana, pian sudah banyak membantah, ya, banyak bantahan-bantahan. Artinya kecerdasan Nabi Nuh kepada umatnya. Wah, dibantah. Wah, ini hendakmu ini, hendakku ini, hendak begini, dibantah semua dari cerdasnya Nabi Nuh. Ya, kalau zaman Nabi Muhammad, berhala itu ada 360 berhala. Ya, salah satu daripada surah Al-Ikhlas. Ya, asbabun nuzulnya surah Al-Ikhlas. Nabi Muhammad ditanya, "Hai Muhammad, berapa Tuhanmu?" Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Ada Tuhan, cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang kafir Quraisy, Muhammad, nang waras pian kami aja nih diisi 360 Tuhan, hajat kami banyak nang luput daripada nang kami dapatkan. Apalagi pian Tuhannya cuma satu aja. Orang kafir Quraisy, orang-orang kafir zaman jahiliyah bahari itu 360 berhalanya beda-beda. Ada yang kupingnya kanan teganal sebelah, ada yang macam-macam sudah. Pokoknya tanggal 1 Januari Tuhannya satu disembah. Tanggal 2 Januari 360 hari dalam setahun, setiap hari beda-beda Tuhannya. Muhammad pian Tuhan satu, kami 360 Tuhan, nah hajat kami masih belum semuanya terkabul. Kayak apa dengan Tuhan satu? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hujah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah daripada pemikiran-pemikiran orang yang menginginkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah juga berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Di samping itu kita juga diperintahkan untuk meneladani mereka, sedangkan sosok teladan itu tidak mungkin orang yang bodoh. Sifat paponah itu tidak mungkin diberikan, tidak mungkin terdapat di dalam seseorang yang bodoh, yang mereka tidak mengetahui akan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Artinya orang yang cerdas itu kada sembarang dapat ilmu. Orang cerdas tuh ya. Orang itu banyak fitnah itu karena apa? Karena kebodohan. Begitu kabar burung nang diterima langsung ditelan. Itu orang bodoh seperti itu. Orang bodoh itu begitu dapat kabar langsung percaya. Tapi kalau orang cerdas itu dapat kabar dicek and recheck dulu. Siapa yang membawa ini? Dalil buktinya dari mana? Oh, datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sudah stempel, pasti benar. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu mustalahul hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini bisa dipakai untuk akidah, untuk fikih, untuk amaliyah. Kalau akidah pasti dalilnya hadis sahih. Jadi kalau untuk akidah pakai hadis dhaif tidak bisa. Harus akidah itu pakai dalil sahih. Begitu juga fikih. Jadi orang yang
ada maunya belajar fikih ini luar biasa bumulnya. Kenapa? Karena fikih ini disusun oleh Imam Syafi'i itu dengan hadis-hadis sahih, dan mengetahui hadis sahih itu pian belajar mustalahul hadis hanya pian tahu bagaimana luar biasanya Imam Bukhari menyusun hadis sampai hadis sahih tersebut. Karena perawi-perawi hadis itu bukan orang sembarangan. Sini datangi perawi ini, gini pian dapat riwayat dari siapa, dari sini. Ini dilihat manaqibnya si yang kedua nih. Nah yang kedua pian dapat dari mana? Dari ketiga. Dilihat manaqibnya yang ketiga nih. Tahu nih masyarakat tinggalnya di mana? Di Kota Bangun. Di Kota Bangun kayak apa Sidin nih? Oh, rokoknya biasa merokok. Ada dipakai sudah. Karena melakukan perbuatan yang makruh. Ya, itu kalau Nabi, itu kalau para muhaddisin, orang yang luar biasa. Kalau hadis hasan kayak apa? Bisakah dipakai untuk akidah, untuk fikih? Dilihat. Kalau misalnya ada bantahan dari hadis sahih, maka hadis hasan kada bisa dipakai karena ada bantahan dari hadis sahih. Nah kalau hadis dhaif kayak apa? Hadis dhaif bisa dipakai untuk fadhailul amal, keutamaan amal-amal seperti puasa Rajab, seperti puasa nisfu Sya'ban. Memang kebanyakan puasa-puasa amaliyah yang tahunan itu kebanyakan hadisnya hadis dhaif. Cuma kadang-kadang pertentangan untuk kalau fadhailul amal diamalkan kadada larangan. Cuma orang-orang yang terlalu over menentang hadis dhaif, ya seakan-akan dhaif ini palsu, kada datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhadis ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi begitu meriwayatkan hadis, datangnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya belajar dari orang nang bujur-bujur bisi guru, itu sanad perguruan guru bisi guru sampai kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah majelis kita ada Habib Hasim, ada Habib Gures, Habib Hasim muridnya Habib Nagib muridnya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, muridnya Habib Umar bin Hafid. Kita tahu bagaimana Habib Umar bin Hafid, ya. Kemudian Habib Gures muridnya Habib Taufik, bagaimana Habib Taufik muridnya siapa kita tahu bagaimana. Kemudian Habib Abdul Qadir Al-Hasni, beliau bagaimana diterima di masyarakat di Tenggarong, dakwahnya diterima oleh masyarakat luar biasa. Begitu datang kepada kita, itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, Guru Abdurrahman Haji ya, Abdurrahman juga nih luar biasa, Allah berikan amanah titipan buat kita untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memberikan kepunyaan Allah titipkan kepada kita. Ilmu ini ya adalah cahaya. Ya, ilmu itu kayak apa sih? Bentuk ilmu itu kayak apa sih? Gambarnya itu yang untuk kita bisa paham itu ilmu itu cahaya. Cahaya itu kayak apa? Cahaya itu untuk menerangi itu untuk kita bisa tahu mana nang bujur, mana yang kada bujur, mana yang baik, mana yang kada baik, mana yang mudarat, mana yang manfaat. Kalau ini lampu nih, kita matikan semuanya, gelap semuanya, bisa tabrak kamera kita, bisa terjungkuk di situ kita. Kenapa? Karena gelap. Begitu ada cahaya, begitu ada ilmu, ada tantangan, ada jurang, ada apa, kita tahu karena ada cahaya, ada ilmu. Ya. Ilmu itulah yang menjadikan kita mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Oleh karena itu Allah berikan kepada Nabi Ibrahim hujjatuna, hujjah kami. Hujjah itu adalah apa? Ilmu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu punyanya Allah diberikan kepada hambanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, ya, juga Habib Abu Bakar Gresik, mudah-mudahan keberkahan hauliyah beliau bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita,
habaib-habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kerabat kita, teman-teman kita di majelis kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ridhoi mereka, dan Allah angkat derajat mereka, Allah kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad SAW, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita Republik Indonesia sehingga Allah jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun wa ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dan umrah dan ziarah makam Rasulullah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka dan Allah berikan keselamatan bagi mereka untuk kembali ke tanah air, berkumpul bersama keluarga mereka semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Suria, di Libanon, di Sudan, di Yaman, dan seluruh penjuru dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan segala kesulitan mereka, Allah mudahkan segala urusan mereka. Dan di penghujungnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kumpulkan kita bersama mereka di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nabiyyin siddiqin wa syuhada wa salihin ala hadhihi niyyah kama nawa aba'una syarhuna salihun Allah yudkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.